setelah aku bisa bahasa Indonesia, apalagi kan Inggris, itu kan bahasa internasional nomor 1. Ya, informasi yang kudapatkan ya akan lebih banyak lagi, teman yang kudapatkan lebih banyak lagi, kesempatan kerja yang kudapatkan ya lebih banyak lagi. Semua dari semua aspek kehidupan itu akan lebih banyak lagi. Jadi duniaku yang tadinya mungkin cuma segini, jadi ya beratus beribu kali lipat lebih besar gitu. Hai sisters, ketemu lagi kita Self Love Sisters. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang belajar bahasa Inggris nih. Oke. Agak berbeda kali ini kan, yang lebih kayak technical, lebih kayak skill yang karena aku tahu banyak orang Indonesia tuh kepengen bisa fasih berbahasa Inggris, apalagi kayak di zaman sekarang kan bahasa Inggris semakin diperlukan kan, semakin lama tuh semakin diperlukan. Dan kita sebagai orang Indonesia, kita tuh dari SD bahkan dari TK kayaknya sekarang udah diajarin bahasa Inggris kan. Cuma aku tahu, aku juga pernah di masa itu kayak walaupun nilai bahasa Inggrisku bagus, aku tuh masih punya banyak tantangan untuk bisa ngomong Inggris. Dan untuk kita berdua, apalagi kayak kita tinggal di Bali juga, mungkin karena ya kayak kita punya privilege, kita udah terbiasa ngomong Inggris. Nah, aku mau tanya Cenovia nih, apa sih gimana sih kayak journey Cece, cerita Cece bisa percaya diri ngomong bahasa Inggris? Kalau dipikir-pikir, momen pede ya atau confident untuk ngomong bahasa Inggris itu gak ada kayak momen fix gitu. Oh, di saat itu aku langsung jadi confident. Itu enggak sih, itu agak blur. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang pun ada perasaan sedikit gak pede kalau misalkan hari itu lagi capek, lagi apa ya, otak kita susah gitu mikir di dalam dua bahasa, switch ya dari Indo ke Inggris atau dari Inggris ke Indo. Jadi tergantung situasi juga sih. Cuma aku kalau journey awalnya itu bahasa Inggris sama sekali nggak bisa. Pas SMP ya paling ya secara mendasar lah. Biasa kalau subjek bahasa Inggrisnya cuman kayak ngertiin vocab gitu, ini artinya apa, buat kalimat, tapi kan nggak kita praktekkan kan ya. Iya, makanya kayak beda banget. Aku pas sudah ke dunia nyata beda banget. Benar, jadi yang kita pelajarin di buku itu susah untuk dipraktekkan di dunia nyata, karena sebenarnya di real life ya, dunia nyata, dunia kita berkomunikasi itu cara berbicaranya tuh casual gitu ya, santai, bukan yang formal yang kita pelajarin di buku. Jadi waktu dari SMP yang aku cuman sekedar tahu dari buku atau diajarin oleh guru, itu aku baru bisa mencoba mempraktekkan ngomong itu pas SMA. Jadi waktu SMA aku emang pada dasarnya punya ketertarikan dengan bahasa asing. Jadi bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi aku juga ada sedikit belajar bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, Itali gitu-gitu. Tapi cuman ya dari kamus aja, bukan kayak ikut les gitu, enggak. Nah, tapi bahasa Inggris ada les gak? Enggak sama sekali. Jadi waktu itu aku enggak ada les. Cuma karena ketertarikan itu aku pengen mencoba mempraktekkan yang aku pelajarin di buku itu, yang aku pelajarin dari kamus secara langsung. Jadi yang aku lakukan adalah aku kayak daftar ICQ. Aku mungkin udah dari zaman jebot gitu ya. ICQ nggak tahu ya, pada sister pada tahu apa enggak ya? Mungkin Tere nggak tahu. Nggak tahu. Apa sih itu
MSN tau, MSN. Ketahuan udah tua. Anyways, aku kena lahir tahun 92 ya waktu itu. ICQ itu kayak software untuk chatting. Kalau kita zaman sekarang mungkin pakai WhatsApp atau apa, mungkin dulu kan nggak ada smartphone ya, tapi chattingnya tuh lewat komputer. Nah, jadi ada software untuk chatting lewat komputer. Oh, oke. Ada ICQ, ada MSN gitu ya. Jadi waktu itu iseng daftar di ICQ, terus kita bisa kayak add friends from all over the world gitu. Jadi temenan sama ada orang dari Brazil, Hungaria, Portugal gitu-gitu, bukan hanya dari Inggris, Amerika, Australia yang native English speakers ya, enggak. Jadi semua. Dan bahasa yang menyatukan kami semua itu adalah bahasa Inggris kan. Jadi dari situ mulai mempraktekkan, pertama dari menulis dulu yang aku pelajarin di buku, di kamus itu aku coba tulis gitu kan. Mungkin kalau sekarang aku lihat ke masa-masa dulu, kalau aku lihat tulisanku kaku banget kali ya. Karena kamus benar-benar aku translate dari kamus satu kata-kata tuh itu kan. Jadi kayak benar-benar tek aku. Cuman dari situ belajar dan untungnya mereka mengerti, terus tektokan. Dari situ berubah jadi voice call. Asik. Voice call. Zaman dulu mikrofonnya yang gede gitu, harus kayak orang gamer sekarang gitu. nggak dari handphone, nggak dari headset gitu kan. Jadi ngomong walaupun susah gitu karena misalkan contoh dulu aku satu temen orang Brazil gitu, dia punya aksennya sendiri dalam berbicara bahasa Inggris, aku punya aksenku sendiri dalam berbicara bahasa Inggris, jadi susah jujur kita mengerti satu sama lain waktu itu. Tapi itu menarik buat aku, kayak wow, aku punya teman baru nih dari negara antah berantah gitu yang jauh banget dari Indonesia. Dan aku dulu kayak ya namanya masih anak 15 tahunan itu pengen punya sebanyak mungkin teman, apalagi dari luar negeri. Jadi aku kayak mencoba melatih lagi bahasa Inggris aku. Termotivasi jadinya. Bener, itu awalnya banget dari situ. Jadi motivasi aku adalah untuk menambah teman dari negara lain. Nggak harus yang native English speakers, tapi dari manapun, karena emang disatukan dengan bahasa Inggris gitu waktu itu. Nah, kalau kamu dulu awalnya kayak gimana, Terry? Kalau aku dari awal tuh pas sekolah aku emang udah pelajaran favorit aku tuh pelajaran bahasa Inggris. Iya. Jadi kayak aku selalu yang kayak juara, kayak juara 1 bahasa Inggris gitu. Nah, tapi walaupun nilainya bagus, aku tetap nggak bisa ngomong. Jadi kayak ya formal aja gitu. Itu pun nggak bisa dipraktekin. Aku pun ada les bahasa Inggris, ada ini, ada itu, tapi kayak tetap cuma bisa grammar aja gitu kayak di otak. Nah, ada pas kemarin COVID itu kayak things happen, gak ada aktivitas kan. Untungnya aku memilih untuk menggunakan waktu yang banyak ini untuk belajar bahasa Inggris, karena jujur pas itu aku masih belum tahu pasti, belum terlalu mengenal diri aku nggak tahu skillku apa dan lain-lain selain bahasa Inggris ini. Jadi kayak aku tuh mulai dari bahasa Inggris. Nah, aku mulai dari nonton YouTube kayak awalnya kayak English teacher di YouTube gitu, aku ikutin, kayak aku belajar, aku schedule bener-bener kayak intentional banget, schedule sehari belajar Inggris 2 jam gitu. Jadi kayak les tapi self study gitu. Jadi ya karena motivasi sendiri, karena aku juga suka dan aku nggak menganggap ini sebagai beban gitu. Jadi lama-kelamaan aku mulai nonton podcast, jadi kayak mulai dari writing juga. Kalau writing itu aku mulai mengubah jurnal aku kan tulis jurnal, jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, pelan-pelan gitu, nggak full bahasa Inggris langsung, dari bahasa Indonesia setengah-setengah atau itu. Nah, itu kan writing, listening, reading. Aku mulainya dari
bahasa Indonesia dulu sih. Habis itu pelan-pelan nyoba buku bahasa Inggris. Awalnya kayak susah, kayak aku translate satu-satu. Itu jadi kalau baca dari bahasa Inggris, dari HP juga. Jadi kayak aku ganti bahasa di HP ku dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya speaking, aku pun sendiri ada rekomendasi dan kayak platform ini tuh masih eksis sampai sekarang. Platform ini namanya Episoden. Nah, jadi ini tuh menarik banget. Ini platformnya gratis. Jadi aku kayak nggak ada bayar sama sekali untuk, menariknya aku nggak ada bayar sama sekali untuk bisa fasih berbahasa Inggris gitu, nggak. Jadi ini tuh kayak website gitu gratis, dan kayak mirip-mirip gitu juga. Aku bisa ketemu temen dari berbagai belahan dunia, kayak Brazil, Inggris, Amerika, Latin, ya dari berbagai manapun itu, Asia. Dan pas itu aku selain belajar bahasa Inggris, aku tuh liatnya kayak sama, ini tuh platform buat aku berinteraksi, buat aku juga kayak malah belajar public speaking, belajar confidence gitu. Jadi kayak all at once ya, bukan cuma bahasa Inggris, tapi aku belajar banyak hal, belajar bersosialisasi, belajar untuk percaya diri. Karena kalau menurutku sendiri, kita belajar speaking bahasa Inggris kalau misalnya sama teman sendiri gitu, itu tuh lebih gampang, lebih bisa fleksibel, lebih nggak yang kayak aku harus belajar. Jadi lebih yang kayak dimasukkan ke dalam daily life gitu. Jadi kayak part of my daily life. Ini cara aku have fun gitu. Jadi kayak dibawa have fun lah ya. Nah, aku ada satu pertanyaan. Oke. Apa sih dampak positif berkat bahasa Inggris? Apa sih dampak positif yang ada di hidup Cece karena bisa bahasa Inggris untuk memotivasi teman-teman, sisters? Jujur itu membuka dunia banget gitu. Mungkin dulu duniaku dibandingkan sekarang tuh sempit. Jadi yang ku tahu ya cuma itu-itu aja, karena aku nggak bisa bahasa lain selain bahasa Indonesia gitu kan. Setelah aku bisa bahasa Indonesia, apalagi kan Inggris, itu kan bahasa internasional nomor 1. Ya informasi yang ku dapatkan ya akan lebih banyak lagi, teman yang ku dapatkan lebih banyak lagi, kesempatan kerja yang ku dapatkan ya lebih banyak lagi. Semua dari semua aspek kehidupan itu akan lebih banyak lagi. Jadi duniaku yang tadinya mungkin cuma segini, jadi ya beribu kali lipat lebih besar gitu. Jadi kalau misalkan sister-sister semua mau belajar bahasa Inggris, pertama sih kalau saran aku ya, pertama cari motivasi, tentukan motivasi. Kenapa aku mau belajar? Contohnya mau kerja di luar negeri, contoh aja itu ya satu. Ya oke, step awalnya belajar bahasa Inggris. Tapi kalau belajar bahasa Inggris tanpa motivasi atau belajar bahasa asing tanpa motivasi, itu akan susah. Dari situ, misal kita udah ada motivasi nih, ditempel di dinding gitu, di kamarnya. Misalkan mau kerja atau kuliah di London contoh lah, di print itu foto Big Ben. Iya. Terus taruh di dinding kamarnya. Jadi setiap hari tuh ngeliat, oh aku suatu hari aku mau ke situ gitu, atau mau traveling ke situ, atau mau apa ke situ gitu kan. Nah, dari situ cek ini diri sendiri. Aku nih hobinya apa? Aku kesukaannya apa? Kalau aku pribadi, aku kan seneng musik dan aku seneng film. Jadi ya dengerin musik bahasa Inggris, nonton film pakai bahasa Inggris yang kadang kan film suka ada dubbingnya ya dan ada subtitle. Itu dihapus semua. Dubbingnya dia harus original bahasa Inggris. Subtitle kalau bisa. I know it scary ya, karena biasanya kalau kita ke bioskop itu kan pasti ada subtitle tuh. Udah kebiasaan kita ada ngelihat ngebaca gitu ya. Coba deh
pas Netflix atau video gitu ya, subtitlenya matiin, belajar benar-benar listening. Jadi kita nggak jadi malas gitu. Mungkin mulai dari film anak-anak dulu. Iya, film terserah sih, pokoknya film yang kamu sukain aja, yang biar kamu bisa enjoy gitu. Jangan nonton film berat-berat yang kamu nggak terlalu suka gitu. yang buat kamu seneng aja. Nah, dari situ akan kamu terbiasa mendengar. Kamu jujur sih ya, buat aku dalam belajar bahasa apapun itu, listening itu the most important aspect. Buat aku listening nomor 1, karena gini, kamu bakal terlihat lebih fluent kalau yang kamu dengarin itu kamu copy dan kamu sebutkan. Tapi kamu gimana bisa benar, kamu bisa sebutin atau kamu bisa berbicara dengan aksen luar negeri kalau kamu nggak listen dulu, ya kan? Jadi awalnya pasti listening dulu. Jadi biasain listening. Reading bagus, reading untuk nambah vocabulary ya, tapi listening itu will just pump up your skills. Kayak kita pas anak-anak aja kita belajar bahasa kita sendiri kan mulainya dari listening. Benar, dari orang tua. Jadi listening lah, entah itu film, podcast, atau musik gitu. Nah, dari listening coba kamu praktekkan. Jadi kan pertama nih ada motivasi nih. Habis itu kedua, kamu sukanya apa? Kombinasikan hal yang kamu suka dengan bahasa Inggris itu, movie atau musik. Dari situ you must practice. Itu tanpa tanpa practice percuma apa yang kamu udah lakuin. Nah, gimana cara praktisnya? Sekarang udah banyak banget platform kayak tadi Tere barusan sebutin. Nah, itu tuh platform buat ngobrol gitu, lebih kayak ke speaking sih. Jadi kayak video call lah, video call. Jadi bisa dipraktis yang udah kita dengerin itu langsung ya di practice. Nah, selain itu juga kamu harus nambah vocabulary. Jadi vocabulary itu step yang bisa dibilang terakhir. Walaupun dulu kita belajar waktu sekolah yang diajarin vocabulary sama grammar ya. Tapi kalau buat aku untuk pintar bahasa Inggris zaman sekarang itu justru itu step terakhir, vocabulary sama grammar ya. Kalaupun kita nggak tahu katanya, aduh aku vocabku kurang lengkap nih, aku nggak tahu mau nyebutin itu gimana. Tapi kalau misalkan kita udah sering gimana ya, practice ngomong, itu kan ada muncul confidence. Jadi dari confidence itu juga kita bisa gunakan hal-hal lain selain kata, dari ekspresi wajah, dari gerak-gerik badan, atau mendeskripsikan kata-kata itu. Tapi kalau misalkan kamu belum belajar untuk praktis, itu mau tahu banyak vocab pun akan nggak pede untuk ngeluarin pendapat kamu gitu kan. Jadi step-stepnya coba dijalanin kayak menariknya gitu. Ya kalau ngomongin tentang percaya diri ngomong bahasa Inggris, di Bali pun kayak ibu-ibu jualan kain pun di pinggir pantai dia bisa bahasa Inggris. Kayak semuanya bisa bahasa Inggris walaupun kayak not perfect kan, cuma kayak satu kata dua kata, cuma kayak bule pun tetap bisa ngerti gitu. Dan yang aku pelajari terutama di saat udah tinggal di Bali adalah ini kan banyak orang dari berbagai belahan dunia ya, kayak bule, nggak cuma dari Amerika, dari Inggris dan lain-lain. Jadi kayak kita semua tuh sama-sama belajar bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama kita. Cuma walaupun kita kayak yang penting kita pede, orang tuh pasti bisa mengerti kita. Benar, jadi bukan tentang perfect grammar atau kayak Benar. Jadi sebenarnya bawa enjoy aja kalau mau belajar bahasa apapun ya, nikmatin. Semakin kamu pusingin, hari ini harus belajar 20 kata, itu akan semakin susah untuk otak kita nerima. Dan kalau misalkan pun emang pengen nih belajar kata-kata baru ya,
ya nggak apa-apa, cuma langsung dipraktekkan. Misalkan nih, hari ini belajar kata baru, contohnya elaborate ya. Apa tuh elaborate? Explain in detail. Nah, ini misalkan nih contoh, kayak kalau misalkan kita nggak tahu nih kata elaborate, kan kita bisa ngomong sinonimnya kayak, oh please explain in detail. Jadi sebenarnya kita nggak harus banget nih tahu kata elaborate ya. Tapi kalau misalkan kamu udah belajar nih, oh ini ada kata baru, aku lihat pas reading atau pas nonton atau dengerin musik ada kesebut kata itu, pas kamu praktis, coba kamu sebutin kata itu. Gimana caranya aku bisa menggunain kata yang aku baru pelajarin ini biar otaknya nyimpan yang kita pelajarin. Kalau kita combine dengan berbicara, disebutin terus ya, makanya the power of affirmation juga itu it's related kan. Dari situ kamu akan ingat next time ya, oh ya that's right, dulu aku pernah belajar kata elaborate dan dulu waktu aku praktekin itu artinya seperti ini. Jadi kamu kedepannya nggak bakal lupa lagi. Tapi kalau kamu cuma ngafalin, kebanyakan sih setelah berapa bulan itu udah nggak inget lagi itu artinya apa ya. Dulu pernah lihat tapi nggak pernah dipraktekkan gitu. Jadi praktekkan langsung kata-kata itu. Dan satu hal lagi menurut komunitas sih. Jadi kayak temen, punya temen yang sama-sama belajar bahasa Inggris. Kayak misalnya kamu punya platform sendiri yang apa sih namanya itu? Oh, itu sekarang udah nggak ada lagi by the way guys. By the way, itu sama aku episoden aku bilang platformnya. Jadi kayak di platform ini tuh kita ketemu temen, kayak kita make friends dan kita berasa jadi kayak ada di komunitas gitu. Dan komunitas bahasa Inggris ini tuh membuat kita jadi semakin termotivasi gitu. Karena kayak pas aku menggunakan episoden, orang-orang yang aku temuin tuh kayak orang-orang yang termotivasi gitu, yang kayak punya mimpi gitu istilahnya. Kayak jadi kayak aku pun terdorong juga. Mereka semangat banget belajar bahasa Inggris di saat. Dan one of the most common conversations itu aku tanya, kenapa kamu join episode dan kenapa kamu belajar bahasa Inggris. Dan it's amazing untuk mendengar banyak banget alasan orang-orang di luar sana untuk belajar bahasa Inggris gitu. Kayak aku pengen keluar negeri, aku pengen bawa mama papaku keluar negeri, aku pengen kuliah di Kanada dan lain-lain. Jadi kayak komunitas, find your community, your friend. Benar. Biar kita bisa terus ada tempat untuk berlatih, untuk practice. Kalau misalkan sekeliling kita semuanya menggunakan bahasa yang sama, akan susah untuk kita berlatih ya kan. Jadi contoh lah, kalau misalnya aku sama keluarga aku udah pasti ngomong pakai bahasa Indonesia. Cuman ya kebetulan pacarku orang Australia, jadi kita berbicara ya dalam bahasa Inggris ya. Mau nggak mau bahasa Inggris aku akan terlatih terus gitu kan. Atau komunitas lain yang nggak harus gitu, misalkan kerja aku ngajar yoga dalam bahasa Inggris, mau nggak mau inget terus kata-katanya. Jadi pokoknya buat itu bagian dari hidupmu. Yes. Jangan cuman sekedar belajar, enggak. Tapi itu adalah bagian dari hidupmu. Jadi ya pasti kedepannya bakal lebih pintar kok. Percaya nggak percaya ya, aku kayak bisa tahu self love dan lain-lainnya ini berkat bahasa Inggris. Iya kan. Kalau aku nggak tahu bahasa Inggris, aku pun kayak nggak tahu gitu. Karena itulah, di saat kita punya bahasa baru, kita pun punya dunia baru. Benar. Dunia kita jadi lebih besar. Dunia, Nice. Oke, mungkin itu aja sisters tentang belajar bahasa Inggris. Komen di bawah ya kalau misalnya ada pertanyaan. Semoga ini memotivasi kalian, menginspirasi kalian untuk belajar bahasa Inggris. Dan kita pun akan tulis detailnya di bawah, kayak situs yang aku rekomendasiin dan cara-caranya, kayak resource-nya. Oke deh, mungkin sampai sini aja. Bye sister. Bye. Cerita Cece bisa percaya diri ngomong bahasa Inggris.
Panjang ya. Panjang ya. Sorry. Ini mulai dari mana nih? Hah? Langsung aja. Jadi ini BTS. Oke.